lebih dari modal yang dimiliki, tetapi perusahaannya menghasilkan ROI atau return on equity yang cukup tinggi, hampir senilai 100%. Perlu menjual persediaan tersebut untuk mendapatkan uang tunai. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo rekan-rekan, semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Blira. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara detail analisis fundamental menggunakan rasio untuk perusahaan. Baik, langsung saja. Pada tampilan layar, saya sudah menampilkan pengertian tentang analisis perusahaan, yaitu menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Antara lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio probabilitas, dan rasio solvabilitas. Pada rasio aktivitas dibagi menjadi beberapa rasio, antara lain total asset turnover, inventory turnover, dan receivable turnover. Lalu pada rasio likuiditas dibagi menjadi current ratio dan quick ratio. Lalu pada rasio profitabilitas dibagi menjadi gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Lalu pada rasio solvabilitas itu dibagi menjadi debt to equity ratio dan time interest earned. Baik. Kita mulai pada rasio aktivitas ya. Total asset turnover. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator efisiensi dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya adalah total penjualan dibagi total aset awal ditambah total aset akhir dibagi 2 ya. Ini intinya adalah untuk mengetahui seberapa efisienkah perusahaan dalam melakukan penjualan berdasarkan asetnya ya. Jadi perputaran asetnya itu untuk mengetahuinya. Lalu inventory turnover, rasio ini adalah rasio yang menunjukkan beberapa kali suatu perusahaan telah menjual dan mengganti persediaan selama periode tertentu. Rumusnya total penjualan dibagi persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Ya, ini juga untuk mengetahui perputaran persediaan sebuah perusahaan. Lalu receivable turnover. Rasio ini adalah ukuran akuntansi yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menagih piutang. Kan ada tuh ya perusahaan yang menjual produknya secara kredit itu memiliki piutang, lalu perusahaan tersebut sulit menagih piutang tersebut. Nah, rasio ini diperlukan untuk menghitung efektivitas perusahaan dalam menagih utangnya. Ketiga rasio ini, total asset turnover, total inventory turnover, lalu receivable turnover, semakin tinggi semakin bagus ya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Ya, yang pertama ada current ratio. Rasio ini adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun menggunakan aset lancarnya. Rumusnya total aset lancar dibagi total utang lancar. Nah, artinya kita mengetahui perusahaan apakah mampu membayar utang lancarnya, utang yang akan jatuh tempo kurang dari setahun. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan dari rasio lancar atau current ratio. Lalu ada quick ratio. Rasio ini adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun menggunakan aset kas, setara kas, surat berharga, dan piutang. Nah, rumusnya adalah kas ditambah setara kas ditambah piutang dibagi total aset lancar. Kalau tadi kita cek pada current ratio, total aset lancar dibagi utang lancar. Total aset lancar tersebut ada pos persediaan ya, sehingga perusahaan perlu menjual persediaan tersebut untuk mendapatkan uang tunai ya, sehingga masih ada potensi sulit untuk proses pencairannya, proses likuidasinya sulit. Sedangkan quick ratio, aset lancarnya lebih liquid ya, kas sudah dipegang berupa uang, setara kas deposito tabungan masih dalam bentuk uang, hanya perlu proses penarikan dana aja.
ya. Lalu surat berharga, perlu penjualan surat berharga jika memiliki saham perusahaan tersebut, jika memiliki obligasi hanya perlu melepas surat berharga tersebut. Lalu piutang untuk menagih, ya, seperti itu. Ya, dibagi total utang lancar. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar porsi laba kotor atas seluruh penjualan yang dilakukan perusahaan. Rumusnya laba kotor dibagi total penjualan. Lalu yang kedua, net profit margin. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar porsi laba bersih atas seluruh penjualan yang dilakukan perusahaan. Rumusnya laba bersih dibagi total penjualan. Gross profit margin dan net profit margin itu juga bisa digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan. Ya, misalkan saya memiliki penjualan 1M, tapi rekan-rekan memiliki penjualan sama-sama 1M, tapi laba dari perusahaan rekan-rekan semua senilai 800 juta, sedangkan laba saya hanya 500 juta. Sektornya sama, bisnis kita sama-sama bergerak dalam bidang perdagangan, minuman, misalkan seperti itu. Ya, sektornya sama, tetapi penjualannya sama, tapi labanya lebih tinggi perusahaan rekan-rekan semua. Artinya perusahaan rekan-rekan lebih melakukan efisiensi dalam berbisnis, ya. Pasti ada sesuatu trik yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Oke. Lalu pada rasio profitabilitas ada juga rasio return on asset. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar porsi laba bersih atas seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan atas penggunaan aset perusahaan. Ya, rumusnya laba bersih dibagi total aset. Lalu yang kedua ada return on equity. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar porsi laba bersih atas seluruh ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas, ya. Sama-sama mengukur efektivitas dan efisiensi, ya. Nah, perumpamaannya pun sama seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar porsi liabilitas perusahaan terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Ya, jadi kita melihat apakah utang tersebut lebih besar daripada modal atau sebaliknya, ya. Seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, jumlah utang yang besar tidak menjamin perusahaan tersebut jelek. Hanya saja dengan besarnya utang tersebut dapat kita simpulkan ada rasa khawatir yang muncul akibat jumlah utang yang besar tersebut, sehingga rasio utang ini dapat dikatakan sebagai rasio aman tidak amannya sebuah perusahaan tersebut, ya. Apalagi seperti saat ini, pandemi seperti saat ini, ya. Ada potensi terjadi krisis utang di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, saran saya pilihlah perusahaan dengan rasio utang yang cukup rendah. Lalu yang kedua ada time interest earned. Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi bunga atas utang yang telah diterbitkan perusahaan. Rumusnya adalah laba sebelum biaya pajak dan bunga dibagi bunga yang harus dibayarkan, ya. Artinya rasio ini melihat apakah perusahaan mampu melunasi bunga atas utang yang diterbitkan perusahaan, ya. Jadi perusahaan menerbitkan obligasi, lalu kita cek apakah berhasil perusahaan membayar bunga tersebut, ya. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus, tetapi untuk debt to equity ratio, karena saat pandemi sekarang, ya, saya lebih menyarankan pilihlah rasio DER yang lebih rendah. Seperti itu, karena semakin aman. Aman belum tentu jelek, aman belum tentu bagus, tetapi setidaknya aman, ya. Karena ada contoh perusahaan yang debt equity rasionya tinggi sekali, di atas 1, ya, di atas 1 artinya lebih dari modal yang dimiliki, tetapi perusahaannya menghasilkan ROI atau return on equity yang cukup tinggi, hampir senilai 100%. Artinya modal 1M
Dalam 1 tahun, perusahaan tersebut menghasilkan laba senilai 1M. Hebat sekali perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, ada rasio tambahan ya untuk perbankan. Yang pertama ada capital adequacy ratio atau CAR. Menurut OJK, ini rentang yang bagus adalah 8-10%. Rasio ini adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk melindungi para penabung dan meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan dan untuk mengukur kemampuan bank membiayai operasionalnya. Rumusnya adalah total modal dibagi total ATMR kali 100. ATMR itu adalah aset tertimbang menurut risiko. Lalu yang kedua, rasio tambahan untuk perbankan adalah loan to deposit ratio atau LDR. Menurut OJK yang bagus itu adalah di atas 80% ya. Jadi rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan bank menyalurkan kredit. Jadi ibaratnya perbankan itu dibandingkan dengan perbankan lainnya, semakin tinggi rasio ini semakin bagus. Untuk CAR juga begitu, semakin tinggi semakin bagus. Lalu ada biaya operasional dibagi pendapatan operasional atau BOPO lebih dari 80%, itu yang bagus. Rasio ini juga mengukur efisiensi perbankan. Rumusnya adalah beban operasional dibagi pendapatan operasional. Semakin tinggi semakin bagus. Baik, ada rasio tambahan lagi untuk aktivitas pasar. Salah satunya ada price earning ratio dan price to book value. Price earning ratio atau PER yang relatif bagus itu kurang dari 10. Rasio ini berguna untuk menilai perusahaan yang diukur berdasarkan harga saham sekarang relatif terhadap laba per lembar saham atau earning per share perusahaan tersebut. Rumusnya adalah harga saham sekarang dibagi earning per share. Earning per share atau EPS itu adalah jumlah laba dibagi lembar saham beredar. Atau berapa sih jumlah laba per lembar saham? Nah itu dia EPS. Rumusnya adalah laba bersih dibagi lembar saham beredar. Selanjutnya yang kedua adalah price to book value atau PBV. Relatif bagus, dikatakan di bawah 1 ya. Rasio ini berguna untuk menilai perusahaan yang diukur berdasarkan harga saham sekarang relatif terhadap nilai buku per lembar saham perusahaan tersebut ya. Rumusnya adalah harga saham sekarang dibagi book value per share atau nilai buku per lembar. Book value per share atau BV adalah jumlah nilai buku per lembar saham beredar. Rumusnya adalah total modal dibagi lembar saham beredar atau total aset dikurangi aset tak terlihat dikurangi total liabilitas dibagi lembar saham beredar ya. Kedua rasio ini baik PER dan PBV semakin rendah semakin murah ya, dikatakan valuasinya murah jika dibandingkan dengan perusahaan yang satu sektor. Murah belum tentu bagus, murah belum tentu jelek, sehingga rasio-rasio ini harus disandingkan dengan rasio lainnya. Contoh, PER dan PBV kita sandingkan dengan rasio ROA dan ROI ya, kita sandingkan dengan debt to equity ratio seperti itu. Jadi harus saling kombinasi, karena jika rasio ini berdiri sendiri ya, hasilnya akan bias. Contoh, katakan ada perusahaan dengan PER yang rendah, PBV yang rendah, tapi perusahaan tersebut minus ya, apakah bagus? Lalu tren labanya tidak konsisten, apakah bagus? Belum tentu, sehingga kita harus melakukan analisis yang lebih komprehensif seperti itu. Pada video selanjutnya saya akan langsung praktik menjelaskan bagaimana kita melakukan pemilihan perusahaan berdasarkan sektor, lalu menghitung rasio-rasio tersebut secara sederhana. Sekian video dari saya, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih.